Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk sama-sama kita beriktikaf di tempat yang mulia ini, dan sama-sama kita niat menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut bergabung memperbanyak kelompok sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kita duduk di sini untuk memperbanyak kelompok ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau. Semoga duduknya kita kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita masuk pada hikmah yang ke 107. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Mata ja'alaka fid dhahir mumtathilan li amrih wa razaqaka fil batinil istislama li qahrih faqad a'dhamal minnata 'alaik. Mata ja'alaka, kapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikanmu fid dhahir, secara dhahir, secara lahiriah, mumtathilan li amri, patuh taat pada perintahnya. Secara dhahir kita dijadikan orang yang taat. Wa razaqaka fil batin, dan Allah menganugerahkan kepadamu di dalam batin al-istislama li qahrih, pasrah terhadap sifat qaharnya Allah, pasrah terhadap apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Faqad a'dhamal minnata 'alaik, maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar alaika, atas engkau. Jadi kalau ada orang secara zahir dia taat, secara batin hatinya pasrah, hatinya bersih, maka orang yang semacam ini sempurna. Dia diberi anugerah besar agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penghambaan terhadap Allah, ibadah kepada Allah niku zahir ya batin. Tidak cukup zahir tok, tapi hatinya ternyata enggak pasrah, enggak ridho terhadap semua yang terjadi. Atau hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati kotor, nanti yang ada ibadahnya, pahalanya bisa habis, terkikis. Jadi dua-duanya nih harus dohire api, batine berusaha juga diapii. Dohirnya taat, batinnya, hatinya juga berusaha untuk dibersihkan. Kalau dohirnya taat, kemudian hatinya kadang bersih, kadang kotor, kadang ada sifat iri masih, kadang sifat sombong timbul, hilang, maka ini derajat pertama. Orang yang ibadah kepada Allah masih tingkatan pertama.
ya terus tetap istiqomah, tetap berusaha membersihkan hatinya. Ya. Memang kebersihan hati ini paling sulit. Kadang sampai ada yang 20 tahun baru bersih bener hatinya. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun baru benar-benar bersih hatinya. Kalau sudah bersih berarti hatinya sehat. Kalau sudah sehat berarti hatinya bisa merasakan nikmat saat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang secara zahir taat kemudian hatinya kok bersih, oh itu nikmat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang hatinya ternyata masih kotor, dohirnya taat, hatinya kotor, kemudian tidak berusaha dibersihkan, dibiarkan terus. Dia tahu iri, dia tahu dengki, dia tahu sombong, tapi dibiarno terus. Maka orang yang semacam ini, dohire api tapi hatinya kotor dan dibiarkan, tidak ada usaha untuk membersihkan, encen dijarno hati ini. Maka orang seperti ini satu antara dua. Satu, bisa jadi dia kalau diteruskan seperti itu tidak segera berhenti dan membersihkan hatinya, kotor diterus-terusno, maka bisa masuk dalam golongan kaum munafikin, bisa termasuk tertulis jadi orang-orang yang munafik. Dohirnya api tapi hatinya busuk, dohirnya taat tapi hatinya penuh dengan maksiat, penuh dengan iri, penuh dengan dengki, bahkan dendam kesumat. Wes nek-nek yang seprofesi sama dia, pokoknya kalau perlu tak habisi semuanya. Podo-podo dodolan baju, wes piye tokone biar habis, kalau perlu sak tokone tutup, sak uangnya ya hilang sisan. Podo-podo dodolan bakso, bahkan podo-podo pesantren kadang-kadang seperti itu, Pak. Dikira anti kotor niku wong-wong biasa. Oh, para ulama nih ya pada ngeri, sing gak dapat hidayah. Wiri, sing kono muridnya akeh, sing kene sithik, oh piye kok menyaingi aku, wis ben tutup gimana? Lah itu penyakit yang menimpa pada semua, gak hanya orang biasa, bahkan orang-orang besar yang dianggap ulama pun bisa terkena seperti itu. Nah, nek dibiarkan ini kotoran hati terus dibiarno, maka dia bisa termasuk dalam golongan kaum munafik, wal iyadu billah min dalik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tampil dohirnya taat, tampil dohirnya kayak tokoh agama, tampil dohirnya ustadz, tampil dohirnya kiai, tampil dohirnya ahli istiqomah, ternyata batinnya busuk. Batinnya penuh dengan iri dengki, bahkan semakin menjadi-jadi, dan dibiarkan itu. Oh, nek diterus-terus no bahaya, bisa terjangkit penyakit munafik dan benar-benar tergolong jadi orang munafik, waliyadzubillah. Kelak di akhirat ditaruh di neraka yang paling bawah, kumpul sama Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, abu yang boten jelas-jelas niku. Orang-orang kafir yang jelas dinas mereka itu kafir, mereka itu pemimpin orang-orang kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Itu akan ada orang-orang yang seperti itu. Dohire api, dohire taat, tapi hatinya busuk, dibiarno sampai dia pun tertulis menjadi benar-benar tergolong menjadi orang yang munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Imam Ghazali itu nerangkan, Pak, di zaman akhir ini sifat munafik itu sangat banyak. Andaikan sifat munafik yang ada di hati itu ditampakkan, dan setiap orang yang hatinya sudah kotor dibiarno sampai jadi sifat munafik, itu diberi apa itu namanya ekor,
Orang yang seperti itu diberi ekor, maka jalan-jalan yang ada di kampung-kampung kita akan penuh dengan ekor-ekor mereka. Waliyadzubillah. Saking banyaknya orang yang hatinya busuk, hatinya jelek tadi itu. Hati ini wis elek dijar-jarno terus ndak pengen ngobati hatinya. Padahal nek penyakit badan, dia demam atau dia punya penyakit apa di badannya, wis langsung ditangani, langsung diobatkan. Tapi hatinya kotor, hatinya iri, dengki dan seterusnya, dibiarno setahun, 2 tahun, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu ternyata dia sudah tercatat jadi golongan orang munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu di sini diingatkan oleh beliau, taat dohir bagus, tapi belum cukup, jangan berhenti di situ. Harus hatinya juga benar-benar dijadikan taat, benar-benar dibersihkan. Kalau ada orang dohire api, taat, tapi hatinya kotor, dibiarno, maka satu, dia termasuk bisa jadi orang munafik. Yang kedua, atau dia menjadi orang yang napa niku ibadah kepada Allah itu dengan ibadah yang ragu, alias timbal balik, nek dikei kenikmatan yo ibadah, tapi kalau ndak dikasih kenikmatan ndak mau ibadah. Ini juga sama, mabghud, orang yang dibenci, yang tidak diridhoi oleh Allah. Wong munafik yo dibenci oleh Allah, orang yang semacam ini juga dibenci oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Termasuk dari manusia ada orang itu yang menyembah Allah ala harf, di tepi, di ujung, alias dia ini ragu dengan ibadahnya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nah ibadah usahanya kok tambah lancar, oh terus. Tapi kalau ibadah kok tambah usahanya tidak lancar atau tidak sesuai keinginannya, wes gak sudah tobat, gak sudah ibadah. Ini orang yang pengen timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bukan benar-benar karena Allah, tapi ibadahnya karena pengen dapat timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dulu terjadi pada kaum Bani Asad. Kaum Bani Asad ini mereka datang ke Rasulullah, kemudian mereka berjualan di Madinah dan mereka menaikkan harga di pasar Madinah. Kalau sudah dinaikkan harga, bawa barang-barang dari sukunya, kemudian kalau dapat untung besar di Madinah, mereka mengatakan apa? Ni'mad din dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik agama itu ya agamanya Nabi Muhammad. Karena mereka jualan di Madinah, dibeli orang-orang muslim Madinah, dapat untung banyak. Oh, agama Islam itu agama yang hebat, agama yang persatuan, ekonominya bagus, saling mendukung ekonominya. Tapi kalau sudah mereka datang membawa dagangan kemudian dijual di pasar Madinah, rugi. Wah, akhirnya mereka apa yang mereka katakan, bi'sadin dinu Muhammad. Sejelek-jelek agama ya agamanya Nabi Muhammad ini. Oh, wong Islam iki ana kancane dodol ora gelem dituku. Nyalahno, nggih. Nek apik mereka tetap istiqomah ibadah, tapi nek dapat kejelekan mereka berhenti bahkan mencaci-caci agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman akhir itu ada orang yang seperti ini, dia ini apa? Kalau dapat keuntungan, kalau dapat nopo niku pujian, nama baik ataupun lain-lain, namanya keuntungan niku banyak. Keuntungan bisa keuntungan dari jual beli, bisa keuntungan dapat nama harum, bisa keuntungan dipandang, dihormati dan seterusnya. Kalau dapat itu, oh terus, oh bangun masjid, kira-kira aku nak nyumbang nih, aku jadi wong sing terkenal ora ning kono. Nah, nek terkenal tak nyumbang.
Nek ora ya lapo kok ana gunane. Nah, jadi timbal balik nyumbange krana pengen dipuji, ikut andil di situ karena pengen dipandang jadi orang yang berjasa dan seterusnya. Hatinya kotor, penuh dengan ambisi, pengen dapat keuntungan, bisa dihormati, bisa harta, bisa lain-lainnya. Nah, ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Karena itu Nabi SAW merangkum ada 3 penyakit hati yang perlu kita waspadai dan harus tetap setiap saatnya kita berusaha bersihkan hati kita dari 3 ini. Beliau mengatakan salasun muhlikat, ada 3 perkara, 3 penyakit hati yang merusak, yang membinasakan manusia. Apa itu? Pertama, syuhun muta'un, yaitu syuhun muta'un. Syuhun itu maknanya pelit, pelit yang ditaati. Apa pelit yang ditaati itu? Orang itu kalau punya harta, dia ngasih ke orang lain. Kalau dia nggak mau ngasih, ditahan itu hartanya, itu kan namanya pelit. Tapi kalau ada harta orang lain dititipkan ke dia, suruh ngasih tapi dia nggak mau ngasih, ini baik pelit. Ini syuh ini namanya. Nah, syuhun muta'un ini maksudnya apa? Orang yang iri atas nikmat Allah yang diberikan terhadap orang lain. Tonggone digai jembar rezeki, tonggone digai sugih, dia nggak terima, padahal yang ngasih Allah. Wong itu nikmat dari Allah diberikan oleh Allah kepada hamba yang dipilih, hamba yang dikasih. Tapi si orang ini hatinya kotor, seakan-akan nggak terima. Ya Allah, kok mbek kono kuwi sih? Padahal bukan miliknya. Seakan-akan pengen ngatur Gusti Allah. Ini syuhun muta'un, pelit yang diikuti, yaitu sifat hasud, sifat iri dengki terhadap sesama. Waliyadzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Bahaya nih. Ini termasuk kalau penyakit niku kelas kakap, penyakit yang paling kronis dalam hati. Nek penyakit dohir yang paling kronis, paling berbahaya, ya penyakit jantung, penyakit paru-paru atau ginjal dan lain-lainnya. Waliyadzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah shihah. Tapi penyakit hati juga sama, ada yang kronis sekelas penyakit jantung yang bahaya. Apa itu? 3 ini nanti yang akan disebutkan oleh Rasulullah. Pertama, hasud, hasud iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kemudian wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Maksudnya apa? Pamer, riak, nafsunya pengen dipuji, nafsunya pengen dapat keuntungan, nafsunya pengen dapat nama harum, pengen dikenang jadi orang yang berjasa dan seterusnya. Ini pengen dihormati. Maka ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Riak itu namanya, pamer, pengen dihormati, pengen diregoni kalih wong atas semua jasa-jasa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, membanggakannya seseorang dengan dirinya, alias sombong, bangga diri. Hasud, iri, kemudian pamer, kemudian bangga diri, sombong. 3 ini penyakit hati yang paling besar. Kalau 3 ini bisa kita bersihkan, maka yang lain lebih mudah dibersihkan. Tapi kalau 3 ini bercokol di hati kita, maka penyakit yang lain, penyakit hati yang lain, kotoran hati yang lain tidak akan bisa dibersihkan. Kalau 3 ini masih bercokol di situ, karena 3 ini sumbernya, sumber pusat penyakit hati itu 3: iri, kemudian pamer, ya, kemudian sombong. 3 ini, dari 3 penyakit ini bercabang-cabang penyakit hati itu bisa ribuan, bahkan bisa jutaan macam penyakit hati ada di dalam hati. Kalau 3 tersebut masih ada, waliyadzubillah min dzalik. Sebagaimana diriwayatkan
Betapa pentingnya kita itu selain ibadah dohir juga harus bersihkan hati. Lihat bagaimana ketika Sayyidina Muawiyah niku mendengar satu hadis ini, beliau nangis luar biasa. Ketika mendengar hadis ini, beliau menangis luar biasa. Baka bukaan syadida. Sayyidina Muawiyah, seorang sahabat Rasulullah, mendengar hadis ini, beliau nangis luar biasa. Apa isi hadis itu? Sudah sering diterangkan sebetulnya. Hadis itu panjang, yang mana Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, hadis ini riwayat Abu Hurairah, ulaika tsalatsa awwalu khalqillahi ta'ala tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, itulah ada 3 golongan yang mana merekalah makhluknya Allah yang pertama kali neraka dihidupkan membakar mereka. Yang pertama kali dijebloskan ke neraka itu mereka, bukan Fir'aun, bukan yang lain, tapi mereka. Maka apa saja itu? Pertama, Al-Qari, seseorang yang pandai baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya dipamerkan, niat pamer. Makanya sebagian sanad Al-Quran, khususnya Mbah Yai Arwani radhiyallahu anhu nafa'ana bih, itu murid-murid beliau dilarang lomba qiraah Al-Quran karena khawatir masuk dalam hadis ini. Wong maca Quran tapi pamer dengan membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Tapi kiai yang lain, sanad yang lain memperbolehkan. Ya tidak masalah, yang penting hatinya itu dibersihkan. Pas baca Al-Quran jangan pernah niat pamer. Tapi super angel memang. Makanya Mbak Arwani nggak boleh murid-muridnya qiraah, lomba qiraah nggak boleh, karena beliau khawatir kena hadis ini. Ada yang mengatakan qari di situ juga termasuk para ulama yang pamer dengan ilmunya, pamer dengan dakwahnya, dakwah ngajar ilmu tapi hatinya nggak dibersihkan. Nah ini juga masuk, hatinya pengen dipuji orang, oh orang alim, oh orang hebat, oh kiai, bener rokok. Nah alhamdulillah min. Makanya dongak nih para kiai, para ulama, didoakan semoga beliau-beliau semuanya bisa berdakwah secara dohir dan batin menyenangkan Rasulullah SAW. Berat ulama kayak ini kok berat, wis kakean pikiran, iji ancamane ngeten iki. Pertama kali diuripno neraka wong sing alim pamer, atau orang yang baca Quran pamer. Repot kok. Wis napa niku sudah menyampaikan ilmu tapi nek salah niat, salah tujuan, berbahaya sekali. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang yang dia ini ahli berjihad, berperang, membela agama. Contoh seperti para pahlawan kita dulu di zaman penjajah, bela negara, bela agama, mengusir penjajah, tapi niatnya pamer biar disebut sang pahlawan. Nah ini mlebu neraka dhisik. Ya Allah, ngeri. Niatnya tidak beres, padahal mati loh niku. Padahal dia berjuang bukan hanya menyerahkan hartanya, duitnya, tapi nyawanya dikeno. Tapi nek salah tujuan, hatinya tidak beres, tidak dibersihno tujuannya. Nah, mlebu neraka dhisik. Padahal nyawa dipertaruhkan. Sama kayak orang-orang tuh di Palestina, di Gaza, yang sampai saat ini masih berjuang terus. Semoga mereka semua yang gugur diterima oleh Allah, hatinya benar-benar tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir orang kaya dermawan, bantu kono, bantu kene, bantu kono, bantu kene, tapi hatinya kotor tadi itu, hatinya penuh dengan iri, pengen dipuji, pengen ini, pengen itu. Semua keinginan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua berbahaya.
Lho berarti nek ngono wis rasa ngamal lho. Nek ora ngamal atine elek sisan lho tambah. Artinya di sini beliau mengajarkan kita taat itu ada dua ini harus semua dilakukan. Jangan gagal fokus cuman dohir tok taat, dohir tok sholat tapi hatine kotor dibiarno, jangan, tapi lanjutkan yang kedua, dohir taat, ya sholat, ya jamaah dan seterusnya. Nah, yang kedua juga harus dibersihkan hatinya biar benar-benar menjadi hamba yang napa niku tertulis ibadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika disebutkan hadis ini, kalau orang-orang dulu niku Pak, para ulama dulu niku banyak yang nangis. Ini wong sing ahli Quran, wong sing ahli ilmu, nggih. Tapi nek hatine kotor, ndak beres niate, mlebu neraka. Bukan hanya mlebu neraka, kloter terakhir, kloter awal, nggih. Wong sing sugih, wong sing jihad, ya Allah, wong sing berjuang membela agama, tiga golongan ini mereka semuanya kalau hatinya enggak dibersihkan dengan ibadah yang dilakukan tersebut, maka menjadi orang-orang yang celaka, waliyadu billah min dzalik. Karena itu di sini Imam Ibnu Athaillah mengatakan, mata ja'alaka fid dhahir mumtasilan li amri wa razaqaka fil batin al istislam li qahri faqad a'damal minnata 'alaik. Kapan Allah mengizinkan engkau, memberikan engkau taat secara zahir, dan Allah menganugerahkan engkau bersih secara batin, maka sungguh-sungguh Allah telah memberikanmu anugerah yang sangat agung, pemberian yang sangat besar diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan anugerah besar ini, anugerah besar, yakni kita dijadikan orang yang taat secara zahir, dan hati kita semakin hari setiap saatnya semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam membersihkan hati itu ada yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu tazkiyah. Tazkiyah itu dari ayat Al-Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi termasuk tugasnya Rasulullah adalah yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia yang mengikuti beliau, membersihkan jiwa umat beliau. Jadi Rasulullah itu enggak hanya ngajari dohir tok, enggak hanya membersihkan secara dohir saja manusia yang dulunya jahiliyah, ahli maksiat, ahli zina, ahli judi, ahli maksiat ini itu dibersihkan oleh Rasulullah jadi ahli taat. Bukan hanya dohir tok, tapi wa yuzakkihim, Nabi juga membersihkan hati umatnya. Rasulullah juga membersihkan hati umatnya sehingga hati itu semakin bersih, yang semula iri hilang, yang semula sombong hilang, yang semula pamer, pengen dipuji, pengen dihormati dan seterusnya hilang. Semua yang dilakukan kebaikan-kebaikan itu semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi Rasulullah, menjadikan kita taat secara zahir dan kita bersih secara batin. Mungkin kita termasuk umat Rasulullah yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Nah, kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.